Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi ini kita punya program prioritas dan program umum ya. Jadi prioritas itu ada 3. Pertama adalah program S3 Pendidikan Kader Ulama. Dan ini kita kerjasama dengan Basnas dan beberapa perguruan tinggi pelaksana program S3. Intinya S3 ini program studinya adalah Islamic Studies. Semuanya berorientasi kepada keislaman. Mereka di samping belajar di perguruan tinggi yang kita tunjuk sebagai pelaksana S3 PKU ini, juga kita beri muatan atau penguatan keilmuan. Jadi ada 8 mata kuliah yang kita berikan. Pertama adalah metode penetapan fatwa, fatwa kontemporer, ilmu tafsir, ilmu hadis, ekonomi Islam, kemudian dakwah Islam di era global, terus perkembangan dunia Islam, dan yang ke-8 adalah metode penelitian. Bagaimana supaya cepat selesai sesuai dengan yang kita targetkan 6 semester. Karena bantuan dari Basnas itu adalah 6 semester. Nah, itu program prioritas yang pertama. Nah, yang kedua adalah pesantren kilat. Pesantren kilat ini tiap tahun kita lakukan setiap bulan Ramadan. Kita targetkan mereka kumpul di MUI sampai 100 orang. Dan itu selama 3 hari sampai seminggu. Periode berikutnya dari 2021 kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, sekolah umum maupun madrasah. Nah, akhirnya pesertanya menjadi lebih banyak. Ya. Sehingga peserta itu bisa, siswa yang ada di sekolah itu, mereka ikut semua. Tetapi setelah COVID, itu tidak bisa kita lakukan 2022, akhirnya kita lakukan dengan online. Nah, online juga pesertanya cukup lumayan, karena kita buka, semua remaja boleh ikut, pernah pesertanya itu sampai 5.000-an. Bukan hanya dalam negeri, mereka yang di luar negeri pun juga ikut. Ketiga adalah, ini juga kita lakukan terus-menerus, yaitu yang kita istilahkan adalah pendidikan kader ulama non-reguler. Nah, ini juga bervariasi, yang kita lakukan bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 6 bulan. Ya, tapi tidak belajar tiap hari, tergantung kesepakatan kita dengan peserta. Nah, itu 3 program prioritas yang tidak pernah putus kita lakukan. Nah, kalau program yang lain, alhamdulillah Komisi Pendidikan dan Kaderisasi ketika merumuskan kebijakan yang terkait dengan pendidikan, baik di Kementerian Pendidikan, di Dasmen atau Pendidikan Tinggi, sekarang setiap kebijakan yang akan dilakukan selalu mengundang kita untuk berdiskusi, merumuskan peta jalan pendidikan, kita diikutkan untuk memberi masukan apa yang dilakukan mereka terhadap kebijakan pendidikan itu. Dan itu juga tidak pernah juga putus, baik di Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Agama. Dan terakhir, di Kementerian Agama kita selalu terlibat terkait dengan pendidikan di pesantren, dan juga kita diminta masukan tentang penyusunan jaminan mutu pesantren. Kita pernah juga diundang oleh DPR RI dalam merumuskan undang-undang pesantren. Nah, itu di luar yang prioritas tadi. Kemudian juga kita sering melakukan kegiatan seminar, webinar yang terkait tentang pendidikan, baik pendidikan umum maupun khususnya pendidikan Islam. Kita mengundang para menteri datang ke MUI atau menteri kementerian yang memberi fasilitas kegiatan dilakukan di kantor kementerian, itu yang kelima. Yang keenam, program kita adalah penyusunan panduan tentang bagaimana ekonomi Islam bisa diajarkan di tingkat sekolah menengah dan dasar. Nah, ada beberapa sekolah meminta kepada kita untuk menyusun buku panduan yang terkait itu. Walaupun yang mengerjakan ini bukan khusus, tapi juga terlibat komisi lain, misalnya komisi ekonomi. Nah, yang ketujuh, kita juga ada kader PKU reguler yang S1 dan S2. Nah, S1 kita kerjasama dengan yang dipimpin oleh Pak Yusuf Mansur, kemudian S2 kita kerjasama dengan
UIN, yaitu Fakultas Dirasah Islamiyah. Jadi mereka kuliah di tempat perguruan tinggi yang dipimpin oleh Yusuf Mansur, kemudian kuliah di Dirasah Islamiyah, kita beri muatan ke MUIN. Sama halnya dengan di S3, hanya tidak sedalam materi yang diberikan ketika mereka yang kuliah di S3. Nah, itulah beberapa program yang kami lakukan terus-menerus. Terakhir, kita juga kerjasama dengan Mahat Ali untuk bagaimana anak-anak yang di Mahat Ali itu juga sekaligus menjadi kader ulama. Itu kira-kira rutinitas selama 5 tahun kita lakukan. Alhamdulillah semuanya bisa kita lakukan, dan ketika kita diaudit setiap tahun itu kita tidak ada masalah. Jadi itu, mudah-mudahan ke depan kami berharap ada tambahan dari 8 program yang selalu disampaikan oleh pengurus KPK setiap raker. Yang ke-9 program yang tidak kalah pentingnya adalah setiap tahun kami itu rapat koordinasi pengurus KPK secara nasional. Di samping kami juga terlibat lintas komisi tentang pembinaan LDDI, kemudian pembinaan JMI, termasuk terakhir itu kami kerjasama dengan ISQ. Nah, bagaimana ISQ itu melakukan pelatihan itu sesuai dengan kaedah-kaedah syariah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.